Nah, jadi raket HIQUA Fighter Pro Z8 ini saya jamin akan menjadi senjata favorit kalian yang terbaik. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Badminton Review. Nah, di video kali ini saya akan mereview raket dari HIQUA ya, yaitu yang seri Fighter Pro Z. Nah, ini dia raketnya ya. Jadi raket ini adalah raket yang menurut saya easy to use ya, atau gampang dipakai ya. Dan juga raket ini bisa mengakomodasi semua level permainan, karena memang raket ini dibikin dalam 5 varian ya, dan masing-masing varian punya karakter SAHFT yang berbeda. Nah, pertama ada yang Fighter Pro Z3. Nah, yang Fighter Pro Z3 ini dia punya karakter SAHFT yang fleksibel ya, jadi harusnya itu akan nyaman ketika digunakan untuk teman-teman kita yang pemula seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada yang varian Fighter Pro Z5 yang warna white orange ya, dimana memang dia punya karakter SAHFT yang medium. Nah, raket ini ya pastinya nyaman ketika digunakan untuk tipe pemain intermediate ke atas lah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada yang set 7 juga, yang varian warna ungu kuning. Dia sama sih, SAHFT-nya ada di fleksibel. Dan yang saya pakai ini adalah yang Fighter Pro Z8. Nah, ini dia ya. Jadi raket ini punya karakter SAHFT yang stiff ya. Jadi akan terasa lebih nyaman ketika digunakan oleh teman-teman kita yang ada di level permainan intermediate sampai ke pro ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang set 9. Nah, itu sama ya, untuk karakter SAHFT-nya ada di stiff atau kaku. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, ada 5 varian warna dari raket ini sendiri yang punya karakter SAHFT yang berbeda. Jadi buat kalian ya yang pemula, intermediate dan pro bisa sesuaikan dengan karakter power dan juga skill yang kalian miliki ketika kalian pengen beli raket ini. Dan saya jamin raket ini benar-benar gampang ketika dipakai, karena saya sendiri udah coba yang varian Z8 ini ya, yang karakternya stiff seperti ini. Dan sebenarnya ini kemarin sih udah dikasihin senar ya. Jadi senarnya sendiri ini saya pakai senar dari HIQUA ya, yang ISO 66 titanium. Tapi sorenya dipasang, malamnya dipakai atau dicoba, dan udah langsung putus ya, karena nggak nyadar saking enaknya ketika dipakai senarnya langsung putus ya, seperti itu. Nah,
Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai spesifikasi dan juga harganya sendiri ya. Nah, untuk harganya sendiri raket ini masih sangat terjangkau ya, yaitu dibanderol di kisaran harga 400 ribuan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau untuk spesifikasi ya, nah yang set 8 ini ya, atau yang Fighter Pro Z8 ini, pertama di bagian gripnya sendiri dia menggunakan grip size G5 dan ini merupakan grip standar ya, yang pastinya nyaman ketika kalian pakai ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau untuk shaftnya sendiri saya udah info tadi, untuk shaftnya yang Fighter Pro Z8 ini dia ada di stiff atau kaku ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk bobotnya sendiri, bobot kosongannya sendiri ya, kemarin saya timbang itu dia ada di 89 gram ya. Kemudian setelah saya tambahin gripnya ya, jadi di paket pembeliannya itu kan ada gripnya, jadi saya pasangin tanpa melepas grip aslinya, dia bobotnya sampai ke 97 gram. Dan setelah saya pasangin senar ya yang HIQUA ISO 66 titanium, total bobotnya sendiri dia sampai 99,4 gram ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk balance point ya, untuk balance point pas kosong sendiri saya timbang itu ada di 295 mm, jadi agak sedikit ke head heavy ya, seperti itu. Tapi setelah saya pasangin grip dan juga senar, itu untuk balance pointnya berubah jadi 285 atau lebih ke all around atau even balance ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk bentuk framenya sendiri ini udah isometrik kayak gini ya, atau kalau di HIQUA itu disebut metric head shape seperti ini ya. Nah, jadi dengan bentuk kepalanya yang isometrik atau metric head shape seperti ini, dia punya sweet spot yang lebih luas ya, jadi otomatis ini akan ngebantu pukulan kalian agar lebih berkualitas ya, seperti itu. Nah, terutama buat kalian yang masih pemula ya, seperti itu. Kemudian untuk lubang grometnya sendiri ini masih 72 lubang gromet dengan maksimal tension ini lumayan ya, dia ada di 32 lbs. Dan terakhir untuk bahannya sendiri ini terbuat dari bahan nano karbon grafit tube ya, seperti itu. Dan di bagian shaftnya ini juga pakai teknologi slim shaft ya, yang hanya 7 mili seperti itu ya. Nah, jadi itu dia ya untuk spesifikasi dari raket ini dan juga untuk harganya sendiri ya. Nah, sekarang kita akan bahas sekilas mengenai finishing dan juga build quality dari raket Fighter Pro Z8 HIQUA ini ya. Nah, pertama di bagian end cap-nya. Nah, di bagian end cap-nya ini dia pakai bahan karbon kayak gini ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk finishing dan juga build quality di bagian shaft dan frame-nya sendiri, kalau menurut saya pribadi untuk HIQUA Fighter Pro Z ini memang yang terbaik sih di seri HIQUA ya, dimana memang dia finishingnya glossy seperti ini. Dan untuk detailingnya sendiri ini benar-benar bagus banget, benar-benar rapi kayak gini ya. Nah, dengan finishing glossy juga membuat raketnya jadi kelihatan lebih keren dan juga lebih sporty ya, seperti itu. Dan untuk motifnya ini juga keren banget sih ya, jadi kelihatan lebih gagah dan juga kelihatan lebih sporty ya, dengan corak-corak warna kayak gini ya. Nah, di bagian framenya juga sama ya. Nah, kayak gini dia benar-benar rapi, detailingnya benar-benar bagus, cat-catan juga rapi ya, dengan finishing glossy yang seperti ini. Bagian dalamnya ada tulisan fighter seperti ini ya, keren sih ya overall. Kemudian untuk logo HIQUA-nya, nah ini juga rapi banget ya, dan juga berkelas lah untuk finishingnya ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, untuk detailing dari raket ini sendiri di bagian end cap, kemudian shaft, dan juga di bagian frame-nya seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai feel dari raket ini sendiri ya. Nah, raket ini sendiri kemarin seperti yang saya bilang tadi ya, udah dipasangin senar dan juga udah saya coba pakai main di lapangan. Tapi karena memang keasikan main untuk mukul-mukul ya kenceng-kenceng, jadi senarnya langsung putus ya, padahal baru dipasang seperti itu. Nah, jadi feelnya secara keseluruhan ya, kalau menurut saya pribadi sih, raket ini ketika pertama kali saya coba itu bener-bener enak banget ketika dipakai ya. Saya jamin untuk teman-teman kita yang pemula pasti juga akan merasakan hal yang sama ya ketika pakai raket ini. Even memang saya pakai karakter raketnya yang stiff atau kaku seperti ini ya, apalagi yang fleksibel itu akan jauh lebih mudah ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk swingnya sendiri ya, memang kalau untuk swingnya sendiri menurut saya ini sangat nyaman di tangan ya, jadi nggak terlalu berat juga, karena memang bentuk frame-nya sendiri juga pipih seperti ini ya, jadi otomatis hambatan udaranya juga minim, dan juga shaft-nya juga slim ya, cuman 7 mili, itu juga membantu swing dari raket ini sendiri ya ketika dipakai ya secara overall seperti itu. Nah,
Kemudian kalau untuk main tempo cepat, raket ini juga masih enak banget ya ketika saya pakai. Kemudian kalau untuk main smash sendiri ya, raket ini juga masih bisa diandalkan ya, dan juga tentunya masih bisa menyulitkan lawan ya ketika kalian melakukan pukulan, terutama smash ke arah lawan ya. Kemudian kalau untuk kontrol sendiri, raket ini juga bagus ya dengan dukungan shaftnya yang stiff seperti ini. Shuttlecock itu terasa gampang banget ketika diarahkan. Kemudian kalau untuk defense ya, raket ini juga terasa full responsif ketika digunakan untuk defense, karena memang dia swingnya juga nggak terlalu berat, jadi otomatis nggak terlalu keteteran lah kalau kita defense ya, seperti itu. Jadi intinya memang saya nggak merasakan kesulitan apapun dan juga tanpa perlu adaptasi yang terlalu lama ya ketika pertama kali pakai raket ini. Jadi langsung klop lah di tangan ketika pertama kali saya coba raket ini ya, seperti itu. Nah, saya jamin sih kalian juga akan terkesan ya dan juga ketagihan ya ketika pertama kali pakai raket ini ya, dengan karakternya yang all around seperti ini dan juga masih punya power yang bagus. Menurut saya raket ini akan jadi raket favorit sih, dan ini saya akan keep raketnya karena memang saya enak banget dan juga serasa nyaman ketika pakai raket ini ya. Nah, kemudian selanjutnya raket ini seperti yang saya bilang tadi juga terasa easy to use ya, jadi gampang banget ketika dipakai. Walaupun memang kalian kelasnya masih pemula. Nah, ketika pertama kali pakai raket ini saya jamin pasti langsung klop di tangan kalian ya, seperti itu. Dan untuk feedback di tangan ya ketika kalian melakukan pukulan kenceng terutama smash ya, jadi feedbacknya di tangan itu terasa minim ya, jadi nyaman lah ketika dipakai untuk melakukan smash seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk sweet spot raket ini juga luas ya, jadi jarang kita melakukan pukulan yang miss. Nah, itu bisa ngebantu kualitas pukulan kalian lah, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk feel yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini ya. Secara overall sih menurut saya pribadi raket ini benar-benar layak untuk kalian beli. Jadi raket ini punya beberapa keunggulan ya, antara lain feelnya enak, gampang dipakai, kemudian powernya juga masih bagus, finishingnya rapi, dan yang paling penting harganya ini sangat terjangkau ya, seperti itu. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman untuk review dari raket HIQUA Fighter Pro Z8 ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di video berikutnya.